Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melakukan proses pembelajaran dalam suasana yang seperti sekarang ini kita ketahui bersama. Semoga adik-adik mahasiswa dan keluarga, sahabat-sahabat berada dalam keadaan yang sehat sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan materi kita kuliah sosiologi umum. Pokok bahasanya ke-10 yaitu kekuasaan dan wewenang. Dua konsep pokok di dalam sosiologi dan juga mungkin terutama di dalam ilmu politik dan praktek politik di masyarakat. Kedua konsep ini sangat mendasar karena ini bukan menyangkut hubungan orang per orang, tetapi menyangkut hubungan antar kelompok atau antar kategori kelompok. Dua konsep ini dalam prakteknya mesti selalu bergandengan. Kekuasaan hanya bisa berjalan secara efektif jika mendapatkan aspek formalitasnya, yaitu wewenang. Demikian juga wewenang hanya bisa berjalan secara efektif jika kekuasaan itu ada padanya. Jadi ini seperti sebuah koin di mana dia punya dua sisi. Saya sampaikan tadi ini menyangkut hubungan kolektif yang sifatnya asimetris. Di dalam praktek kekuasaan dan wewenang tidak ada hubungan simetris, selalu asimetris. Karena apa? Karena yang satu dalam hal ini pemimpin atau penguasa atau komandan atau majikan memiliki posisi yang sangat kuat dan selalu berusaha mempengaruhi pihak lain yang dalam hal ini adalah para pengikut atau bawahannya. Maka secara otomatis praktek asimetris itu berjalan. Berkenaan dengan kata kekuasaan dan wewenang yang dalam banyak hal memang kalau banyak dalam diskusi sering kita dapatkan di dalam praktek kekuasaan pemerintah atau birokrasi atau organisasi formal. Pada dasarnya konsep kekuasaan khususnya agak berbeda sedikit dengan wewenang. Konsep kekuasaan itu bekerja di dalam semua sistem kehidupan, tidak terbatas pada hanya organisasi formal.
karena dia bekerja tanpa disadari oleh para pengikut. Agak berbeda dengan wewenang. Ini memerlukan persyaratan formal, persyaratan legitimasi. Maka wewenang sedikit banyak diimplementasikan dalam organisasi formal atau yang dianggap formal atau yang diakui keberadaannya oleh masyarakat atau oleh kelompok pendukungnya atau pengikutnya. Itu kira-kira wawasan atau gambaran luas tentang kekuasaan. Nah, untuk membedah secara lebih rinci kedua konsep itu, maka di dalam sub pokok bahasan di sini kita sederhanakan menjadi 3 sub pokok bahasan, yaitu pengertian dan cakupan kekuasaan dan wewenang, ya, pengertian dan cakupan. Di sini kita akan bicara di mana saja, sampai seluas mana, sampai batas mana, atau pada bidang-bidang mana kekuasaan dan wewenang itu diterima dan diberikan. Dengan batas-batas cakupan kekuasaan dan wewenang itu, maka di dalam masyarakat muncul tipe pelapisan kekuasaan dan wewenang. Tentang pelapisan dan kekuasaan dan wewenang ini, ya, tentang pelapisan kekuasaan dan wewenang ini maksud saya, sedikit banyak menunjukkan adanya hierarki pada para pihak yang sedang berinteraksi. Catatannya saya katakan tadi, asimetris. Tentu saja yang lapisan atas memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh yang lebih besar, jumlahnya sedikit, dan mempengaruhi banyak orang. Nah, maka itu di dalam pembahasan kekuasaan selalu juga dikatakan kekuasaan menentukan nasib sejumlah orang. Ini lagi-lagi sangat tergantung pada tipe kekuasaan itu sendiri. Nah, perbedaan praktek kekuasaan dan wewenang ini di dalam implementasinya pada bidang-bidang kehidupan sosial yang menjadi cakupan pelaksanaan kekuasaan dan wewenang itu melahirkan tipologi praktek kekuasaan dan wewenang di masyarakat. Inilah 3 sub pokok bahasan yang kita akan diskusikan pada kesempatan ini. Banyak sekali dalam ilmu sosial, banyak sekali definisi. Kenapa begitu? Ya. Sebetulnya pada prinsipnya sama, ya. Tetapi ada kecenderungan orang memahami, para ahli memahami satu konsep itu dengan bangunan pikirannya sendiri, ya, sehingga menerjemahkannya, menyampaikannya secara berbeda. Tentu juga ini
konsep-konsep yang disampaikan ini tergantung juga pada konteks di mana para ahli merumuskan konsep itu sendiri. Jadi tapi pada prinsipnya tidak ada pertentangan. Hanya mungkin sedikit ada perbedaan soal kekuasaan dan pengaruh. Ada yang bilang bahwa pengaruh itu lebih besar atau hal yang lebih umum dari kekuasaan. Ada juga bilang sebaliknya. Tapi lagi-lagi itu tergantung pada konteksnya. Tidak kita membahas itu sebetulnya. Tapi perlu saya ingatkan juga karena bicara kekuasaan bicara tentang pengaruh. Ada mengatakan bahwa kekuasaan itu lebih besar, lebih luas. Pengaruh itu adalah prakteknya dalam lingkup yang lebih kecil. Tetapi ada juga sebaliknya. Itu untuk dipahami saja. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Tokoh penting. Banyak tokoh yang lain. Tapi tokoh penting dalam pembahasan kekuasaan ini adalah Max Weber. Kita ketahui bahwa Max Weber adalah ahli dalam pendekatan kualitatif dan juga ahli dalam pembahasan soal birokrasi. Maka konsep kekuasaan ala Max Weber sebetulnya lebih banyak menyangkut soal kekuasaan dalam lembaga-lembaga formal atau birokrasi. Karena itu dia mengatakan kekuasaan itu adalah the ability of an individual and or group to achieve their own goals or aims when others are trying to prevent them from realizing them. Itu Weber tahun 1922. Udah lama sekali ya, tapi ini termasuk dari klasik. Artinya berlaku terus sampai atau hingga saat ini masih tetap diterima. Kemampuan individu atau grup. Di sini saya katakan tadi selalu berlaku unsur kolektif, baik di penguasa maupun di pengikut. Individu or group. Sebetulnya ini bukan berarti individu, seseorang tunggal tentang dirinya sendiri. Saya menganggapnya bahwa individu or group ini satu paket. Hanya saja memang ketika tampil orangnya itu yang dimaksud individu. Tapi sebetulnya individu yang dimaksud adalah dalam kelompok itu. Ya. Sebab tidak ada kekuasaan tunggal dalam pengertian perorangan. Selalu kekuasaan itu menyangkut kelompoknya. Ya. Kepala desa misalnya bukan karena dia si A, si B sebagai individu, tidak. Tapi karena kolektivitas dukungan padanya. Karena dia pun bekerja tidak sendiri. Maka individu atau grup ini saya anggap satu paket yang menunjukkan jamak. Di mana mereka berusaha mencapai tujuannya. Dan itu dipaksakan, harus dipaksakan. Ya. Kalau nggak bisa memaksa, nggak bisa jadi pemimpin itu. Karena dia harus keluar dengan berbagai pendapat, berbagai pemikiran, dia harus keluar dengan satu pilihan. Dan ketika dia ambil, maka itulah yang berlaku. Dan tidak bisa lagi dia pindah-pindah. Kalau dia pindah-pindah berarti dianggap tidak konsisten. Jadi saya katakan tadi asimetris.
Definisi yang kedua itu lebih menunjukkan bahwa kekuasaan itu bukan hubungan personal, tetapi ada dalam dinamika sosial, ada di dalam satu setting sosial, apakah itu grup, apakah itu organisasi profesional, termasuk dalam hal ini adalah asosiasi, termasuk kelompok nelayan yang di bawah satu toke, satu bos besar, atau bahkan di dalam satu kapal nelayan, atau dalam satu kapal penumpang. Ya. Atau dalam pemerintahan. Itu yang dimaksud dengan konsep yang kedua. Dan praktek kekuasaan ini masih penjelasan tentang Weber. Pengaruhnya tidak terbatas pada orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Ya. Gimana menjelaskan? Kita itu bagian dari warga sebuah kelurahan atau desa yang dipimpin oleh kepala desa. Strukturnya jelas. Ada kepala desa, ada ketua RT, ada di desanya sendiri ada sekretaris, ada bagian-bagiannya, di bawahnya ada RW, ada RT, ada PKK, ya, atau organisasi PKK. Jadi pengaruhnya tidak terbatas pada person-person yang ada dalam hierarki kekuasaan itu. Tapi pengaruhnya terhadap kita sebagai warga. Ini yang dimaksud dengan tidak terbatas pada struktur organisasinya, tetapi menyangkut hal orang lain. Ketika orang luar desa masuk, ya, seperti sekarang diterapkan pembatasan sosial berskala besar, orang nggak boleh keluar masuk. Gang-gang, pintu-pintu jalan, simpangan-simpangan jalan ditutup. Artinya apa? Praktek kekuasaan yang diterapkan di situ berlaku juga untuk orang lain. Itu yang dimaksud dengan dynamic like a social group, professional organization, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang lebih tegas lagi oleh Parson, ya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksana kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Nah, ini ada, sebetulnya cukup kita pahami dalam sistem organisasi, tapi karena dipakai oleh Weber adalah organisasi kolektif, kita terima. Tapi yang dimaksud adalah sebuah organisasi. Apa itu? Untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat. Ada kewajiban kita untuk membayar pajak. Ada kewajiban kita untuk membayar SPP kalau di mahasiswa. Ya. Ada kewajiban kita untuk mengganti KTP kalau sudah berakhir masa berlakunya. Nah, sekarang berlaku seumur hidup KTP-nya, ya. Tapi artinya tanpa ada kekuasaan yang mengaturnya, yang mengendalikannya, maka kehidupan ini menjadi tidak harmonis.
bisa saling berebut, bisa saling konflik. Disharmonisme tidak bisa terjadi. Karena itu salah satu tujuan dari diskusi tentang kekuasaan ini adalah bagaimana menciptakan tatanan yang harmonis, yang teratur dalam kehidupan sosial. Melalui apa? Melalui pelaksanaannya kewajiban-kewajiban pada masing-masing. Karena di dalam kewajiban itu melekat juga hak-hak orang lain. Nah, ini diskusinya menjadi luas, tapi tidak apa, saya contohkan aja. Kita nggak sadar bayar pajak itu kewajiban kita. Tetapi penggunaan pajak itu menyangkut hak orang lain yang berasal dari kita. Jangan kita bilang, dia digaji dengan uang rakyat, tetapi nggak peduli sama rakyat. Nah, kira-kira begitu yang disebut mengikat. Lagi-lagi selalu kita bicara dalam konteks organisasi atau grup, ya, tidak hubungan person to person. Nah, secara sederhananya adalah kekuasaan itu adalah kemampuan yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak lain. Itu ada syarat. Jadi seorang penguasa harus memiliki kemampuan mempengaruhi. Apalagi sekarang masa pemilihan, dari pemilihan DPRD, DPR, Bupati, DPD, dan lain sebagainya. Semuanya memerlukan kekuasaan sang calon untuk merebut suara. Hak untuk kekuasaan, kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, itulah sekitar konsep kekuasaan, ya, kemampuan untuk mempengaruhi, termasuk dengan cara paksaan. Ya. Di dalam organisasi manapun dan sifatnya asimetris. Komponen-komponen apa yang membentuk kekuasaan itu yang ada pada diri seseorang? Ya. Katakanlah Anda semua atau saya, ya, harus tunduk pada seseorang dalam pengertian kelompok tertentu. Pertanyaannya, apa yang membuat saya untuk bisa tetap di bawah pengaruh yang bersangkutan? Atau apa yang membuat seseorang itu, sang penguasa, sang pemimpin, tidak lagi mendapatkan dukungan atau tidak lagi mampu mempengaruhi saya? Itu dari segi saya sebagai pengikut. Itulah disebut unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama, rasa takut. Ya. Kalau Anda melihat seseorang nggak bisa membantah, nggak bisa bicara, dan harus tunduk ketika melewati depan dia, maka berarti Anda di bawah pengaruh dia karena rasa takutnya. Takut dipecat, takut dimarahi. Jadi rasa takut itu membuat kita tunduk.
Ya, tidak ada orang rasa takut itu sambil tolak pinggang. Nah, itu mungkin kulitnya saja itu. Ya. Kamuflase itu. Jadi rasa takut. Nah, kalau rasa takut itu tidak saja pada manusia, berarti pada pohon juga. Katanya di bawah pohon besar sana ada hantu. Anda tidak berani lewat itu, maka Anda dikuasai oleh hantu. Karena tidak berani. Karena rasa takut. Yang kedua adalah rasa cinta. Ya. Rasa cinta selalu harus kita ciptakan. Dan saya kira ini yang banyak memproduksi kekuasaan. Rasa cinta sama pada orang tua menyebabkan Anda harus mendoakannya setiap saat. Harus meneleponnya. Rasa cinta pada seseorang membuat Anda harus terus mencari di mana dia ada. Dan selalu berbuat menyenangkan untuknya. Jadi kalau unsurnya rasa cinta, maka kita berperilaku agar tetap dicintai, berperilaku yang baik-baik. Tapi kalau unsurnya adalah rasa takut, maka membuat tidak mau berbuat, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bedanya. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan saya terhadap orang itu, bahwa orang itu memiliki sifat-sifat universal. Ya. Yang universal itu apa? Ini jujur orangnya bersih, orangnya peduli sesama, toleran, ketemu kita sedekah minimal dengan senyum. Atau dia tegur, mau kemana dek? Gitu. Mau kemana nak? Santun, nah, itu universal. Ya. Kepercayaan kita bahwa seseorang itu memiliki sifat-sifat universal seperti itu, maka menyebabkan kita tunduk padanya. Nah, sedikit banyak juga nyerempet ke arah menimbulkan rasa cinta. Mungkin ada, mungkin jarang sekali lah ada orang benci pada orang yang jujur, orang bersih, orang peduli, ketakutan ketika melihat orang itu enggak. Jadi ini satu jalur lain. Dan yang keempat adalah unsur pemujaan. Nah, manakala sifat universal dan hal-hal yang luar biasa yang ada pada seseorang menyebabkan kita memujanya. Dan itu tidak terbatas pada individunya, lagi-lagi saya kata, tapi pada kelompok pengaruhnya. Jangan ganggu dia. Itu masih ponakannya, itu masih sahabatnya, itu masih anaknya, itu koncolnya si A. Nah. Ya, jadi
Itu yang disebut pemujaan. Dan kalau sudah begitu, sudah puncak tertinggi, ya, ini menyatu semua rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan itu satu kesatuan. Mungkin agak terpisah dari rasa takut, tapi rasa takut dalam pengertian takut hatinya tersinggung, hatinya tergores. Itu rasa takut yang itu lebih pada cinta, pada kepercayaan, pada pemujaan. Bukan rasa takut dalam nanti orang ini kejam. Orang kejam itu juga punya power berarti. Kita takut karena kejamnya. Kita ikut pengaruhnya karena kejamnya. Kita ikut pengaruhnya karena kita cintai dia. Kita ikut pengaruhnya karena kita percaya padanya. Kita memujanya karena kita hormati dia. Apapun itu, semuanya yang membuat Anda tunduk padanya atau pada kelompoknya. Itu yang dimaksud dengan unsur kekuasaan. Ya, di samping unsur kekuasaan, ada sumber kekuasaan. Ya. Kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan atau agama. Ini lagi-lagi kepercayaan masuk juga di samping sebagai unsur kekuasaan, dia juga menjadi sumber kekuasaan. Ya, karena ini kepercayaan itu mendasar sebetulnya, karena sifatnya universal. Kedudukan, Anda jadi komandan kelompok, ketua kelompok, Anda jadi PJ mata kuliah sosiologi umum, Anda menjadi majikan atau pimpinan, ya, Anda dapat memberikan perintah atau ganjaran bahkan hukuman kepada mereka yang Anda anggap sebagai bawahan Anda, meskipun dia tidak merasa sebagai bawahannya. Berarti sekarang presiden, ya, dia merasa saya tidak milih dia, tapi presidenku dia. Di kedudukan, walaupun demo, tapi tetap aja diakui, diterima pelaksanaan kekuasaan, walaupun mungkin dia terpaksa. Itu kedudukan. Kemudian kekayaan, ya. Ketika Anda seseorang punya kekayaan, punya kebun, punya mobil angkut banyak, maka ada potensi pada diri Anda atau pada diri saya untuk memproduksi kekuasaan. Punya mobil angkut 5 biji, 10 biji, setidaknya bisa mengatur 10 orang yang membawa angkut saudara. Anda punya kekayaan, punya tambang, bisa mempengaruhi anggota dewan misalnya untuk membuat peraturan tertentu yang memudahkan dia. Apalagi kalau tambang Anda monopoli. Pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau siapapun yang diperlakukan sebagai bawahannya. Ya. Kaya,
panggil saja si A, pengambil keputusan di daerah, di istana, di mana gitu, untuk melancarkan pengaruhnya. Ya. Yang ketiga adalah kepercayaan atau agama. Ya. Seorang ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya. Karena itu alim ulama disertakan dalam pengambilan keputusan di politik. Karena dia punya masa. Kenal kiai besar dalam masa perjuangan, mau pergi perang, mau pergi bersaing dalam sebuah jabatan, bersaing untuk mendapatkan proyek. Tidak sedikit orang harus orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus dalam ini ulama untuk bisa mendoakan. Bukan saja mendoakan mungkin, tapi sang kiai, sang ulama punya hubungan dengan pemilik sesuatu yang Anda harapkan untuk dapatkan. Nah, itulah sumber kekuasaan. Kenapa penting kita membahas sumber-sumber kekuasaan ini? Karena dalam kekuasaan itu yang dikelola adalah sumber daya, baik itu materi maupun orang-orang, sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, atau kekayaan-kekayaan lain. Jadi praktek kekuasaan itu berkaitan dengan surplus atas sumber daya. Pengaturan surplus atas sumber daya yang ada di sekitar. Ada surplus ekonomi, punya uang banyak, punya lahan banyak. Jangan sampai itu digunakan secara semena-mena. Ada orang yang punya jabatan 5-10, sementara yang satu tidak bisa pernah dikasih kesempatan. Jabatan-jabatan itu harus dibagi, itu disebut surplus juga. Ada yang surplus kekuasaan, ada yang minus. Tapi lagi-lagi tekankan asimetrisnya tadi. Ya, inilah menjadi persoalan dalam kekuasaan. Itu soal sumber-sumber kekuasaan. Nah, sekarang pertanyaannya, persoalan rasa takut, rasa cinta, percaya tadi itu, termasuk kekayaan, ketakutan, kedudukan, dan posisi sebagai ulama atau sebagai pendeta, ini mau disalurkan melalui apa agar posisi Anda itu tetap nyaman? Ya. Di sini ada 6 sumber kekuasaan. Ya. Sebetulnya tidak terbatas pada ini, tapi setidaknya 6 ini sudah cukup untuk menyalurkan atau memperoleh kekuasaan. Jadi saluran kekuasaan itu adalah, pertanyaan sebetulnya adalah, dari mana Anda akan mendapatkan kekuasaan? Melalui apa? Harus jalan lewat pintu mana supaya mendapatkan kekuasaan yang Anda harapkan itu?
Ini ada pertama yang ekstrim, saluran militer. Di literaturnya sebetulnya saluran militer. Tapi saya tambahkanlah polisi preman. Kenapa? Khusus militer dan polisi itu diberi kekuasaan oleh negara, kekuasaan penuh untuk melakukan pemaksaan. Superior mereka. Tidak ada lembaga lain yang boleh memaksakan sesuatu kecuali polisi dan tentara. Itu pun tentu dengan syarat. Yang berkuasa juga preman. Kenapa saya bilang bahwa menjadi preman, menjadi polisi, menjadi militer saluran kekuasaan? Ya. Kenapa saya masukkan preman juga gitu? Karena ya, preman itu bisa menekan. Ya. Berdasarkan aturan yang dia bangun sendiri. Dan saya bilang tadi bahwa satu unsur kekuasaan adalah rasa takut. Maka membangun rasa takut melalui preman itu juga satu cara untuk merebut posisi kekuasaan. Itu yang banyak sekarang terjadi dalam pemilihan bupati misalnya, gubernur, itu ada. Menguasai preman itu satu poin penting. Dia bisa melakukan psiwar, menyebar rasa takut di zaman pilih ini, kalau ini tuh begini akibatnya. Dan dia bisa menahan timnya calon lain. Itu preman. Polisi bisa menggerakkan pasukan. Jadi maksud saya dalam pengertian ini, kalau Anda mau rebut satu kekuasaan, kerjasama dengan polisi, dengan militer, dengan preman, itu satu cara. Yang kedua, tradisional. Anda harus patuh. Di mana ada pepatah dulu ya. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Walaupun mungkin kepatuhan Anda terhadap tradisi itu hanya untuk merebut kekuasaan, tapi nggak apa-apalah, ikuti dulu tradisi mereka. Sambil menyelam, tangkap ikan. Kalau sambil menyelam, minum air itu menyesatkan itu. Mati lemas. Ini Anda berasal dari tradisi lain, tapi bermaksud menjadi pimpinan atau ingin melakukan pengaruh di satu wilayah yang ada di luar wilayah Anda, maka patuhi dulu tradisinya. Sambil menata dukungan, mencari. Yang berikut adalah ideologi. Wah, ini yang paling sulit dideteksi. Karena bekerja secara halus melalui berbagai lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Nah, tiba-tiba saja ada orang ditangkap. Katanya teroris, bawa senjata. Kaki tangannya teroris. Padahal nggak pernah ada kelihatan pelatihan rekrutmen. Nggak pernah. Tidak ada rekrutmen yang terbuka. Tapi di luar itu doktrin pengaruh itu kuat sekali. Ya.
menyebarkan ajaran-ajaran baru dengan tentu dengan iming-iming. Ya banyak sekali. Ada ideologi misalnya, ya katakanlah di dalam sistem perbankan. Oh jangan ke bank sana. Kenapa? Pak itu riba. Ke bank ini aja. Ke bank syariah. Syariah di sini maksudnya tidak pakai bunga. Ya, isinya bagi hasil. Tapi barangkali nilainya sama. Itu ideologi. Saya tahun 91 ke daerah Jawa Timur, ke Trenggalek. Pada waktu itu Jawa Timur memiliki program yang namanya KURK, Kredit Usaha untuk Rakyat Kecil. Syaratnya apa? Bunga 2,5% per bulan. Bunga 2,5% lah. Setiap peminjaman bunganya 2%, nanti waktu yang disepakati. Tapi ada sekelompok dari etnis tertentu yang punya nilai. Wah Pak, kalau ada bunganya riba. Wah, itu ideologi. Lalu gimana? Jangan pakai bunga Pak. Kami nggak mau kalau pakai bunga. Kalau begitu, udah nggak usah pakai bunga. Pakai biaya pengelolaan untuk gaji karyawan yang mengerjakan, mencatat Bapak kan harus diganti, mencatat keuangan kan harus digaji Pak. Ya dipotong ya, bagi hasilnya 2,5% ya, siap, sama. Tetapi doktrinnya beda. Kemudian komunikasi. Nah, kita lihat siapa yang menguasai media saat ini? Calon presiden, calon gubernur, calon bupati yang menguasai seluruh media. TV pegang sama dia. Udah dibentuk. TV ini membicarakan yang baik-baik tentang A. Yang jelek-jelek tentang B. Itu sudah dibagi. Nah, tapi kan lembaga-lembaga komunikasi punya cara tertentu untuk menampilkan sesuatu yang ini dukungan dia atau ini TV tunduk kepada kekuasaan si A, ya, dan yang sana calon lain atau calon pimpinan lain itu sebagai lawannya, kan? Dia mendesain atau meliput berita-berita yang menyenangkan atau yang membuat orang berpikir ulang. Makanya selalu orang kerjasama dengan media, dengan pers. Atau menguasai sistem online. Nah sekarang begitu. YouTube. Banyak orang kerjanya di rumah saja. Membuat saluran YouTube, Twitter, Instagram, dan lain-lain, publikasikan. Itu setelah terbuka, nah dilihat followernya berapa. Follower itulah yang menentukan derajat kekuasaan. Sekarang tanya di sebelahnya, loh, Twitternya followernya berapa orang? Hebat lu ya. Nah itulah kekuasaan bekerja. Kemudian saluran politik. Kebanyakan pejabat, menteri, para bupati itu dari partai politik. Untuk menjadi calon bupati, calon gubernur,
calon anggota dewan, calon presiden harus melalui partai. Sekarang ini. Maka berafiliasi dengan partai tertentu dengan cara apapun. Apakah itu dengan cara istilahnya menyumbang sesuatu, dana, atau menyumbang kebutuhan partai, itulah caranya. Supaya partai politik itu bisa menjadi saluran bagi Anda. Atau udahlah, sekalian aja masuk partai politik. Kalau dulu masuk militer, masa Orde Baru, semua kepala desa sampai bupati, camat, menteri, kebanyakan dari militer. Sehingga dulu menjadi tentara itu, wah, kalau sudah jadi tentara, sudah pangkat kolonel, jenderal, sudah perwira, wah itu sudah jatah itu ketua DPRD. Sudah jatah itu bupati. Karena itu waktu itu masih ditunjuk langsung. Itu bisa politik, bisa militer. Kemudian ekonomi. Ini juga. Ada orang sumber keuangannya banyak sekali. Ada tambangnya, ada kelapa sawitnya, ada supermarketnya. Ojek juga diorganisasi sama dia. Transportasi dikelola sama dia. Hitung aja itu orang-orang yang di bawah dia itu sudah bisa menjadi penguasa. Karena cabang-cabang ekonomi yang bersangkutan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kekuasaan. Nah, yang berikut adalah cakupan dan domain kekuasaan. Tadi sumbernya, saluran kekuasaan. Setelah kekuasaan itu didapatkan, ya, lalu bagaimana mempraktekannya? Itulah yang kita sebut di sini cakupan dan domain kekuasaan. Cakupan kekuasaan atau scope of power merujuk pada kegiatan, perilaku, sifat, dan keputusan yang menjadi objek kekuasaan. Berarti ini adalah bidang kegiatan, bidang kehidupan. Ya. Bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang distribusi pangan di Bulog, atau bidang kebutuhan pokok sehari-hari. Itu cakupan kekuasaan. Makanya biasanya bicara cakupan kekuasaan ini bicara dalam organisasi formal. Di daerah-daerah ada namanya Dinas Ketahanan Pangan, ada Dinas Pertanian, ada Dinas Peternakan, semuanya kan pangan. Jadi ada kegiatan di ruang wilayah yang sama, di area yang sama. Mungkin juga orang-orangnya sama. Tetapi beda bidang kewenangan dan kekuasaan untuk mengurusinya. Itu yang disebut cakupan kekuasaan. Katakanlah polisi, jaksa sama hakim sama-sama ngurus orang yang bersentuhan dengan hukum. Tetapi yang boleh menangkap
yang boleh menuduh awal atau mengatakan diduga lalu menangkapnya itu adalah polisi. Tapi yang meminta dia supaya dihukum sekian tahun itu adalah jaksa. Lalu yang memutuskan bahwa dia dihukum sekian tahun, sekian bulan adalah hakim. Hakim gak bisa nangkap seseorang. Gak bisa jemput paksa. Itu kewenangannya orang lain. Itu namanya cakupan kekuasaan. Jadi merujuk pada kegiatan, perilaku, sifat dan keputusan. Sedangkan wilayah kekuasaan dan domain of power merujuk pada kelompok, organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan. Ini cakupan dan domain kekuasaan itu saya bergandengan. Katakanlah, nah sekarang kita ada masalah corona, ya. Tiba-tiba salah seorang gubernur di Papua lockdown Papua, nggak boleh pesawat masuk, nggak boleh kapal laut masuk. Kata presiden, Menteri Perhubungan, loh itu bukan domain presiden, bukan urusan gubernur, nggak bisa. Atau sekarang Gubernur DKI dan para bupati di Jabodetabek minta supaya kereta dihentikan dulu operasional. Tapi pemerintah pusat bilang nggak boleh. Nah sekarang gubernur, bupati mengajukan supaya pembatasan sosial berskala besar. Diajukan kemana? Itu bidang kesehatan. Diajukan ke Menteri Kesehatan, bukan ke Presiden. Kan hal-hal gitu kewenangan. Siapa yang boleh mengeluarkan itu? Itu bupati, gubernur. Itu yang dimaksud dengan domain kekuasaan. Jadi pada organisasi mana yang menjadi objek ini? Ya. Kementerian Kesehatan. Apakah bisa melampaui kewenangannya Kemendagri? Karena urusan bupati dan gubernur itu kan hubungannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Tapi karena bidang kesehatan, maka urusannya adalah urusan Menteri Kesehatan. Itulah persoalan cakupan dan domain. Nah, sekarang menjadi penguasa itu kan enak ya. Makanya jarang orang mau berhenti. Tapi ada itu anak muda, Sekjen PSSI, baru umur 32 tahun, cantik lagi. Tiba-tiba mundur. Wah, orang-orang seperti itu ada yang mencemooh, ada yang puji, tapi termasuk orang langka. Sekjen PSSI loh. Masih umur 32 tahun. Ya. Mengundurkan diri. Heboh kan? Cantik lah.
pintar. Hanya orang-orang tertentu. Sementara orang lain cenderung untuk mempertahankan kekuasaan. Gimana caranya? Menghilangkan, salah satunya adalah menghilangkan, mengganti peraturan lama yang merugikan kedudukan penguasa dan diganti dengan peraturan yang menguntungkan. Contohnya apa? Dulu masa Presiden Soekarno itu ada di dalam undang-undang dinyatakan presiden dan wakil presiden dipilih setiap 5 tahun. Tapi ada masa tertentu di mana ditetapkan oleh MPRS bahwa presiden seumur hidup. Apa maksudnya? Supaya jangan diganti-ganti. Bermainnya di undang-undang. Ya. Atau yang kedua, kuasai itu nomor 2 ini, ya, kuasai itu yang namanya, kalau di sini kan dinyatakan mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang dapat memperkokoh kedudukan penguasa. Apa itu? Perkuat di posisi yang namanya tadi unsur-unsur kekuasaan. Perkuat di posisi yang namanya tadi sumber-sumber kekuasaan. Perkuat di posisi yang namanya tadi saluran-saluran kekuasaan. Pegang itu semua erat-erat. Amankan di sektor itu. Kendalikan semua sumber kekuasaan, semua saluran kekuasaan, semua unsur kekuasaan. Pegang semua. Atau paling tidak pegang sebagian. Atau paling tidak pegang yang Anda anggap paling kuat. Dan sistem kepercayaan ditanamkan di sana. Nah, yang 3, 4 ini, nah ini lebih teknis, lebih praktis. Kalau 1, 2 itu lebih powerful, ya, lebih mendasar. Kalau 3, 4 ini sifatnya elementar, ya, sifatnya parsial, lebih hal-hal praktis, ya, administrasi yang baik, birokrasi, mengadakan konsolidasi, ya, sosialisasi ke lapangan, dan lain-lain sebagainya. Ya, dalam rangka mempertahankan kekuasaan itu, katakanlah bagi anggota DPR, maka dia bikin program dana aspirasi. Supaya ada uang, dia turun ke lapangan, dia bisa memelihara konstituennya. Tujuannya sama-sama baik. Satu sisi buat dia dapat pengaruh, dapat kepercayaan mendapatkan uang oleh masyarakat. Sisi lain, masyarakat juga diuntungkan karena ada proyek-proyek yang bisa dibangun atas keberadaan dia. Nah, itu ya. Itu juga termasuk menyangkut menguasai sumber-sumber kekuasaan. Mari kita masuk ke wewenang. Di sini kita beri judul wewenang dalam kurung dan legitimasi. Satu sisi legitimasi itu kan adalah syarat berlangsungnya wewenang. Ya. Karena itu seringkali orang bicara wewenang itu sudah dengan sendirinya legitimasi. Tapi karena di judul itu kita bicara kekuasaan dan wewenang,
Sementara legitimasi sebetulnya satu konsep tersendiri juga yang memang bersanding dengan wewenang. Tapi untuk lebih tegasnya di sini kami satukan, kami kasih kurung wewenang dan legitimasi. Wewenang itu apa? Ya. Authority refers to accepted power, that is power that people agree to follow. Singkat, ya. Kekuasaan yang mendapatkan dukungan dari masyarakat lah. Itu legitimasi. Ya. Apa bedanya dengan kekuasaan? Kekuasaan itu Anda bisa masa bodoh. Ada pendukung atau tidak pendukung, Anda tidak perlu tahu itu. Atau Anda bisa kekuasaan itu hanya bekerja pada orang yang dimana Anda tempatkan. Di mana figur Anda yang Anda harapkan gitu loh. Sehingga Anda hanya boleh tunduk hanya tunduk kepada itu. Tapi kalau sudah bicara kewenangan, maka Anda tidak bisa bergerak walaupun pimpinan Anda sana tidak setuju, Anda tidak setujui, tapi kalau dia sudah jalankan kewenangannya maka Anda harus Anda ikut. Ya. Bisa saja kita ini di luar pengaruh seorang pemimpin yang kita tidak suka. Kita berasa di luar. Tapi dalam kerangka pelaksanaan kewenangan maka kita harus ikuti. Itu yang dimaksudkan. Kekuasaan pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Artinya apa? Harus formal. Harus ada kesepakatan bersama. Tanpa itu tidak akan ada kewenangan. Di dalam kekuasaan tidak perlu ada kesepakatan. Dia sifatnya kontraktual. Dalam pengertian apa? Selagi Anda percaya sama dia, selagi Anda takut, selagi Anda hormat, memuja, maka kekuasaan oke. Anda berada. Tapi selagi ketika Anda tidak percaya lagi, Anda tidak punya rasa cinta padanya, tidak lagi memuja dia, tidak lagi percayai dan lain sebagainya, kekuasaan putus. Tapi kalau kita bicara kewenangan, ini harus bicara kesepakatan kolektif. Kepala kampung harus dipilih. Jadi pemilihan itu sebetulnya dalam rangka mendapatkan kewenangan. Dengan terpilih berapapun orang yang memilih Anda atau satu calon, berarti sudah ada kekuasaan. Tetapi belum tentu yang terpilih itu diangkat. Berarti tidak punya kewenangan. Contoh misalnya, sekarang pemilihan kepala dinas misalnya di provinsi, kepala dinas pertanian. Dipilih, diseleksi oleh panitianya, dapat 3. Artinya apa? 3 orang itulah dari calon 20 orang, berarti 3 orang itulah berhasil mendapatkan mempengaruhi panitia
entah dengan cara apapun. Tapi diserahkan ke gubernur 3 orang. Gubernur boleh memilih siapa saja. Itu bicara kewenangan. Jadi kekuasaan sudah didapat, tapi kewenangan belum. Sudah masuk 3 besar, tapi kita nunggu satu, legalitasnya. Oh ternyata pilih A, bukan saya. Maka kekuasaan tadi menjadi tidak berfungsi. Karena hitam di atas putih, ya. Jadi wewenang itu adalah bicara hitam di atas putih. Bukan lagi kontraktual. Tapi ada masa jabatan yang harus diisi. Karena itu oleh Budiarjo atau Bierstedt dan oleh Laswell dan Abraham mengatakan kekuasaan wewenang itu harus dilembagakan. Kekuasaan yang dilembagakan atau kekuasaan formal. Ya. Itulah wewenang. Jadi wewenang itu lebih berlaku di dalam organisasi-organisasi formal. Tidak berlaku di masyarakat umum. Itu bedanya dengan wewenang dan kekuasaan. Coba camkan baik-baik. Jadi apa? Rasa takut, rasa pemujaan, rasa cinta tidak melahirkan wewenang, hanya batas mengenai kekuasaan. Harus minta naik 1 tahap lagi.